Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW menjelaskan, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang mengatakan aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Rasulku, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Kalimat ini begitu mudah kita dengar dan mungkin begitu mudah kita ucapkan melalui lisan, tapi akan terasa berat ketika kita amalkan dalam kehidupan. Oleh karena itulah kita perlu saling ingat mengingatkan sehingga kalimat ini bisa menjadi darah daging kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi wirid dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita baca setiap hari. Bahkan siapa yang membaca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, insya Allah akan haramkan neraka baginya dan Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena orang yang membaca kalimat tersebut dengan ikhlas, dengan tulus, dia benar-benar dia telah yakin Allah sebagai Tuhannya dan dia sembah Allah Subhanahu wa taala, dia agungkan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah hanya untuk mencari ridha Allah dan diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Kemudian ketika dia mengatakan aku rela Islam sebagai agamaku, benar-benar dia rela Islam sebagai agama yang diamalkan dalam kehidupan. Dan apa-apa yang ada dalam Islam, apakah itu salatnya, apakah itu puasanya, apakah itu zakat hajinya, dia kerjakan dengan sepenuh hati. Dia lakukan ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun juga rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kerjakan, dia lakukan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul dia terima, apa yang dilarang Rasul dia tinggalkan. Kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dicintai oleh Rasulullah SAW, apa saja yang disukai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika dia mengetahui hal-hal tersebut, dia lakukan dalam kehidupan kesehariannya. Tidak ada sedikit pun dia membenci sunnah Rasulullah SAW, tapi dia berupaya semaksimal mungkin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dia cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga. Itulah balasan bagi orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW.
sebagai gambaran dia cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW, dia tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah SAW, dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah, tapi dia beriman kepada Rasul, diikuti sunnah Rasul. Inilah manusia yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya membaca kalimat ini dalam setiap hari. Kita renungkan bacaan tersebut, kita pahami maknanya, sehingga kita mengharapkan dengan pembacaan tersebut di akhir kehidupan kita, kita akan husnul khatimah, mengharapkan husnul khatimah, dapat mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita baca kalimat tahlil, kita baca kalimat tauhid, kita baca kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia cinta kepada Allah, udah redha kepada Allah, maka di akhir kehidupannya Allah akan mudahkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sebaliknya, kalau dia di dalam kehidupannya sehat walafiat, dia tidak suka dengan la ilaha illallah, bahkan dia lecehkan la ilaha illallah, dia tolak la ilaha illallah, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia mengaku Islam, tapi dikhawatirkan akhir kehidupannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun sudah ditalkinkan, walaupun sudah ditonton oleh anaknya, walaupun sudah ditonton oleh keluarganya, Pak, nyebut Pak la ilaha illallah, gak bisa diucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ketika dia sehat walafiat, ketika dia mendapatkan kedudukan, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, dia tidak suka dengan kalimat tersebut, bahkan ada kebencian dalam dirinya. Ketika ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika ada orang mengamalkan la ilaha illallah, ini yang kita khawatirkan, saudara. Cobalah kita melihat kepada orang yang meninggal dunia. Kenapa kita disunahkan untuk takziah? Kenapa kita disunahkan untuk mendatangi orang yang meninggal dunia? Agar kita mendapatkan pelajaran dari kematian orang tersebut. Ada orang meninggal, matanya melotot, lidahnya menjulur. Bahkan ketika ditonton kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah, teriak-teriak dia, marah-marah dia, emosi dia, sehingga ketika meninggal dunia bukan kalimat Allah yang disebut, tapi kalimat selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang ketika akan meninggal dunia tersenyum, dia tersenyum, wajahnya ceria, bersih wajahnya, bagaikan orang yang tidur. Bahkan ada juga orang meninggal, dia tersenyum, bahkan kelihatan tertawa, seolah-olah dia melihat surga, seolah-olah dia melihat bidadari, seolah-olah dia akan mendapatkan balasan yang begitu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda boleh buktikan orang yang husnul khatimah adalah orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Islam, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Anda boleh buktikan. Bukankah setiap hari banyak orang yang meninggal dunia? Bukankah setiap hari banyak orang yang dikubur? Itu baru di dunia, belum lagi ketika di alam barzah, belum lagi ketika masuk ke liang lahat, masuk ke liang kubur, diuruk itu tanahnya, ditinggalkan oleh sanak famili, keluarga dan handai tolannya, maka dia akan didatangi oleh malaikat. Apa yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Pertanyaan itu sudah ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, sudah dijelaskan oleh para alim ulama. Dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman pertanyaannya sama. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Man nabiyuka? Madinuka? Yang artinya adalah siapa Tuhan kamu? Masuk kita alam kubur nanti ini. Kita sekarang kan masih hidup. Nanti kita masuk alam kubur, semuanya kita akan mati, termasuk khotib, termasuk jamaah yang mendengarkan khutbah. Baru aja diuruk, saudara, beberapa langkah orang meninggalkan kita, sanak famili kita meninggalkan kita, datang tuh malaikat nanya kita. Pertanyaannya dari
sekarang dan yang akan datang sama, kalimatnya sama. Siapa Tuhan kamu? Apa jawaban kita pada saat itu? Kalau ketika di dunia tidak pernah menyebut lafaz Allah, dipanggil oleh Allah tidak mau, diperintah oleh Allah ogah, dia tolak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya man rabbuka, maka dia nggak bisa jawab, saudara. Satu pertanyaan man rabbuka dia nggak bisa jawab. Maka ini tanda orang tersebut akan mendapat azab kubur, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian tahun hidup di dunia, mendengarkan lafaz Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin yang mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Disebut oleh muadzin, oleh Bilal, Allahu akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Karena dia sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan pekerjaannya, dia nggak sempat menjawab ucapan azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Setiap masjid mengumandangkan azan, nggak sempat dia jawab. Di televisi dikumandangkan azan, nggak sempat dia jawab. Di radio dikumandangkan azan, nggak sempat dia jawab. Di handphonenya dia dengar lantunan azan, nggak sempat dia jawab Allahu akbar, Allah Maha besar. Sekian tahun hidup di dunia, nggak pernah lisannya atau jarang lisannya menyebut Allahu akbar. Jarang lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, masuk ke alam kubur, dia mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasakanlah kita menyebut lafaz Allah. Kalau habis sholat jangan langsung kabur, jangan lantas jalan, duduk sejenak. Kita beristighfar, minta ampun atas dosa dan kesalahan kita. Minimal kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu kita puji Allah, kita bertasbih membesarkan asma Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi rabbi subhanallah. Subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Kita baca 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, kita baca 33 kali. Allahu akbar, Allah Maha besar, kita baca 33 kali. Subuh kita baca, zuhur kita baca, asar kita baca, maghrib kita baca, isya kita baca. Kita puji Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan itu Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan zikir yang kita baca, apalagi dia punya wirid la ilaha illallah, setiap hari dia baca 100 kali, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita bisa mengucapkan kalimat tersebut. Kalau kita bisa ucapkan kalimat tersebut, tanda badan akan bahagia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanda badan akan bahagia mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Ma dinuka, apa agama kamu?" "Oh, agama saya Islam, cuma di KTP." Belum cukup, saudara. Ada enggak kita amalkan Islam itu dalam kehidupan keseharian kita? Salat kita ada enggak kita lakukan? Alhamdulillah ada kita kerjakan. Tapi di mana salat kita kerjakan? Ada masjid di kampungnya, di komplek perumahannya, ada enggak dia datang ke masjid, dia makmurkan masjid? Dia datang ke masjid untuk mencari ridha Allah. Masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu tempat yang terbaik di muka bumi ini. Ada enggak kita berkunjung ke masjid? Datang ke masjid. Maaf beribu kali maaf, jangan kita datang ke masjid ketika sudah menjadi jenazah. Ketika sudah jadi mayat baru kita datang ke masjid. Waktu sehat walafiat kemana aja? Waktu berkuasa kemana saja? Waktu banyak uang kemana saja? Makanya ketika ada masjid di kampung kita, di komplek perumahan kita, datangi. Kita sujud dalam masjid, kita rukuk dalam masjid, kita sholat dalam masjid. Kita datang
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Duduk aja kita di masjid didoakan oleh malaikat yang ada dalam masjid. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sampai orang itu kembali pulang. Mari kita amalkan Islam sekemampuan kita. Jangan ada penolakan dalam diri kita terhadap syariat Islam, terhadap aturan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, telah dilaksanakan oleh generasi sahabat, telah dilaksanakan oleh generasi tabi'in. Nah, yang ketiga adalah mari kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Terutama ketika masuk hari Jumat atau malam Jumat, maka kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Bukankah Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نشكر رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نشكو سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا